Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan tayangan Seduh Senin Teduh. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat ke-27 sampai 28. Sebelum kita membaca Alkitab pada pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu sepanjang istirahat kami semalam. Kami telah Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati ya Bapa. Pagi hari ini kami dapat terbangun dengan badan yang segar ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus berkati juga ya Bapa. Sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar kami dapat memiliki rema yang baru dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kasih. Kasih adalah inti dari ajaran kekristenan. Kita sudah biasa, mungkin di gereja dalam kebaktian kita sudah biasa mendengar tentang kasih. Kalau kita berbicara tentang kasih itu gampang-gampang sulit. Gampangnya bagaimana? Mungkin kalau kita disuruh mengasihi orang tua kita disuruh mengasihi pasangan kita disuruh mengasihi teman-teman kita, rekan sepelayanan dan lain sebagainya, itu mungkin bagi kita cukup mudah. Tapi pada saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengasihi musuh. Kadang kita berpikir, kok Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh? Mengapa kita perlu mengasihi musuh kita? Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa mengasihi musuh kita dengan tulus, maka hidup kita pun akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena di dalam hati kita nggak punya niat sama sekali untuk membalas dendam dan lain sebagainya. Di dalam hidup kita hanya tahu bagaimana menjalani hidup dengan kasih dan sukacita. Mengasihi musuh bertujuan agar kita dapat mencerminkan kasih Allah kepada mereka yang kita benci. Karena Allah ingin agar kita juga memandang musuh-musuh kita sama seperti Dia, Tuhan kita yang telah mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan Dia itu mengasihi orang benar atau orang baik. Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah akan menjadi nyata. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang lainnya. Seperti Tuhan mendatangkan matahari untuk menyinari semua orang, baik orang benar maupun orang berdosa. Tuhan menurunkan hujan untuk orang jahat maupun orang baik. Kita pun demikian, kita dipanggil Tuhan untuk berbuat baik kepada semua orang. Yang harus kita ingat, yang kita benci adalah perilakunya, bukan pribadinya. Kita diajarkan Tuhan bahwa kita harus senantiasa mengasihi setiap orang. Terlebih bukan hanya mengasihi, terlebih kita harus juga mendoakannya. Adakah mungkin hati kita masih terbeban karena luka dan permusuhan? Mungkin banyak hal yang orang-orang sekitar kita perbuat untuk kita, menyakiti hati kita. Mari mulai saat ini kita meminta kasih dari Tuhan, agar kasih Tuhan dapat memenuhi hati kita, agar kita mampu untuk mengasihi, terlebih mendoakan orang-orang yang telah memusuhi kita. Agar dengan demikian kita dapat disebut anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi siapapun tanpa terkecuali.
Yesus mengajak kita untuk meninggalkan kebiasaan lama kita. Biasanya kebiasaan lama kita mungkin kita memiliki hukum saling membalas. Itu baik dalam hal kejahatan maupun kebaikan. Kalau kita hanya berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita, apa istimewanya kita sebagai murid-murid Tuhan? Kalau kita menolong sesama kita, supaya kita berharap agar kelak dia dapat menolong kita juga, apa istimewanya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Bukankah orang-orang jahat juga melakukan hal yang sama? Bukankah orang-orang berdosa juga melakukan hal yang sama? Seperti ada tertulis dalam Matius 6 ayatnya yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kasih akan menggerakkan seseorang untuk mengembangkan sikap saling mengampuni. Ingatlah sebagaimana Tuhan telah mengasihi dan mengampuni segala kesalahan yang kita perbuat. Maka kita perlu melakukan hal itu juga kepada orang lain. Bukankah hidup kita semata-mata hanya karena kasih karunia dari Tuhan? Begitu juga yang Tuhan inginkan kepada kita, untuk kita dapat menyebarkan kasih-Nya ke semua orang tanpa terkecuali, entah itu sahabat, entah itu keluarga ataupun musuh kita. Karena dengan begitu kita dapat memberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera bagi kehidupan kita pribadi maupun kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami telah belajar sedikit firman-Mu, kami telah diajari untuk kami dapat mengasihi semua orang, terlebih kami dapat mengasihi musuh kami. Berikan kami hati yang mengasihi ya Bapa tanpa pilih kasih. Ajar kami agar kami memiliki hati sama seperti Engkau yang mengasihi semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk menjalani hari kami ya Bapa dengan limpahan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di tayangan seduh episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.